Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel khusus membahas tips dan trik seputar Microsoft Excel yang akan membantu memudahkan pekerjaan kalian. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang banyak orang yang belum mengetahuinya, yaitu cara mendapatkan nilai optimasi dalam Microsoft Excel. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe agar saya lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kita akan lanjutkan ke pembahasan. Di sini kita akan menggunakan fungsi solver. Dia ada di tab data. Kemudian di sini ada fungsi yang disebut dengan fungsi solver. Nah, di sini kita ada persoalan, yaitu di mana terdapat pekerjaan 1, 2, 3, dan 4 dengan 4 orang karyawan, yaitu Astrid, Isan, Anggi, dan Sabar. Nah, di sini dari 4 macam pekerjaan ini, masing-masing pekerjaan hanya bisa dilakukan oleh 1 orang. Itu adalah fungsi constraint-nya. Kemudian, masing-masing pekerjaan ini juga harus diselesaikan. Itu juga merupakan fungsi constraint. Nah, di sini juga ada biaya. Artinya ada biaya di mana biaya untuk menyelesaikan pekerjaan masing-masing orang itu akan berbeda-beda. Ya, di sini kita karena di sini adalah terkait dengan pekerjaan dan biaya, maka kita akan mencari nilai minimum dari pekerjaan apa, dikerjakan oleh siapa, kita akan menentukan nilai minimumnya. Nah, sebaliknya di sini kita akan ada satu case lagi di mana terdapat area kerja, yaitu area kerja 1, 2, 3, dan 4. Bila mana salesman dicoba ditempatkan di area 1, maka secara historis mendapatkan profit senilai tertentu. Begitu pula dengan di area kedua, ketiga, dan keempat. Tiap salesman akan memperoleh nilai yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kita akan menentukan? Tentunya pasti perusahaan menginginkan profit maksimum dengan penempatan salesman yang maksimum sesuai dengan kapasitas atau kemampuannya untuk melakukan trading di daerah tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan ke persoalan, bagi teman-teman yang belum memiliki solver, teman-teman bisa menambahkannya di add-ins. Caranya sebagai berikut. Di file, pada menu file teman-teman bisa memilih options. Kemudian di sini ada add-ins. Nah, biasanya kalau belum ada, dia ada di dalam kelompok inactive application add-ins. Sebagai contoh, ini Microsoft Power Map for Excel, ini belum ada, maka dimasukkan ke add-ins. Nah, di sini karena solver saya tadi sudah saya tambahkan, sebelumnya ada di bawah, maka di sini sudah saya okekan. Di sini sudah masuk ke application add-ins di program Microsoft Excel yang saya miliki saat ini. Oke. Kalau sudah ada, maka nanti akan tampil menu solver di analyze di tab data. Seperti ini bentuknya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan ke persoalan. Supaya lebih fair, maka saya akan belum menentukan angka di sini. Saya akan menggunakan rumus run between, sama di sini juga akan menggunakan rumus run between. Misalkan kita gunakan run between antara 100 sampai dengan 500. Kemudian kita bulatkan supaya terlalu banyak angka di 2 desimal, berarti koma min 1 seperti ini. Oke, kita tarik ke kanan, kita tarik ke bawah, kemudian kita copy, kita pindahkan lagi ke sini seperti ini. Copy special values,
Ini kita copy, kita paste special values. Nah, di sini persoalannya adalah kita akan mencari nilai minimum dengan penempatan masing-masing orang ini atau masing-masing karyawan Astrid, Ihsan, Anggi, dan Sabar. Caranya sebagai berikut. Di sini kita tentukan dulu biaya minimumnya. Biaya minimumnya perhitungannya itu dengan menggunakan rumus sum product. Sum product itu antara mengalihkan antara dua variabel, berarti variabel yang di atas dikalikan dengan variabel yang di bawahnya. Ini harus memiliki arah yang sama jumlahnya. Di sini misalnya kita ambil 4 kali 4, maka di bawah juga harus 4 kali 4. Seperti ini. Ini adalah jumlah biaya minimumnya. Karena di sini saya isi angka 0, maka hasil adalah masih 0. Baru kita masuk ke menu solver. Kita pilih tab data, lalu kita pilih menu solver. Nah, di sini jadi karena saya udah tambahkan, jadi sudah muncul. Ini kita hapus dulu. Kita hapus sekali lagi. Kemudian di sini kita hapus. Nah, set objektif. Objektifnya adalah nilai tujuannya adalah kita akan mencari nilai minimum. Oleh karena itu kita harus setting objektif berada pada sel D19. Lalu karena yang dicari adalah nilai minimum, kita pilih di sini adalah mencari nilai minimum. By changing variable cells, nah nilai-nilai yang akan diganti itu di variabel mulai dari sel C13 ini. Kita pilih sampai dengan sel F16 ini. Jika sudah, baru masukkan constraint-nya. Constraint-nya adalah yang pertama, nilai di sini itu harus sama dengan 1. Kenapa? Karena ketika satu pekerjaan sudah dibebankan kepada satu orang, anggaplah ini sebagai satu project, maka dia tidak bisa mengerjakan project atau pekerjaan yang lain. Berikutnya, constraint berikutnya adalah jumlah orang juga tentunya 1. Nggak mungkin di sini ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan satu orang, karena yang sudah saya jelaskan ini adalah project. Satu orang mengerjakan satu pekerjaan, berarti ke kanan pun juga nilainya adalah 1. Kita pilih di sini selnya, nilainya adalah sama dengan 1. Kita pilih add, kemudian habis itu kita cancel. Nah, kita keluar seperti ini. Nah, jika sudah sampai ke menu seperti ini, kita akan masuk ke load or save. Bukan load or save, tapi masuk ke option. Yes. Nah, di sini kita pilih maximum time seconds-nya adalah 100, iterasinya sebanyak 100 iterasi. GRG non-linear sudah otomatis terisi, evolutionary juga sudah terisi otomatis, kita tidak perlu mengganti-gantinya. Nah, setelah ini kita pilih solve. Nah, di sini angkanya adalah tidak bulat ya, teman-teman ya. Nah, bagaimana supaya bisa muncul angkanya ini adalah bulat? Kita masuk ke parameter. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan lagi ke constraint-nya, cell reference-nya ini, yang ini, nilai ini merupakan harus integer atau bilangan bulat. Karena di sini adalah 1,00001. Tidak ingin angka desimal di sini, kita bulatkan dengan menggunakan integer. Kita pilih add, lalu kita cancel. Nah, di sini adalah satu variabel lagi kita sudah tambahkan. Lalu kita coba lagi, jalankan lagi, mencari nilai minimum. Kita pilih solve, dan ini adalah nilai minimumnya. Kita pilih OK, close.
Jadi jumlah biaya minimum adalah 1.000 dengan penugasan Sabar mengerjakan pekerjaan 1, Angki mengerjakan pekerjaan 2, Ihsan mengerjakan pekerjaan 4, dan Astrid mengerjakan pekerjaan nomor 3. Ya, kita bisa lihat di sini nilainya adalah 170 ditambah dengan di sini ada 360 sama dengan 470 tambah 60 530 ditambah dengan 270 sama dengan 600 700 800 tambah 200 sama dengan 1000, nilainya adalah 1000 ya. Jadi udah rumus sum produk, jadi sudah tidak perlu diragukan lagi akan rumus ini. Berikutnya adalah kita akan mencari nilai maksimum. Caranya sama seperti tadi, kita pilih solver, lalu kita hapus yang sudah ada ini, kita delete reset all, lalu kita masukkan set objektifnya adalah sel ini. Maaf, di sini saya harus mengisi dulu dengan rumus sum produk ya teman-teman. Sum produk 1 sampai dengan 4 dengan 1 sampai dengan 4 ini. Enter. Ini untuk highlight sel yang kita optimasi ini saya berikan dengan warna kuning seperti ini. Ini saya juga untuk highlight saya berikan dengan warna kuning seperti ini. Artinya adalah nilai-nilai ini yang akan dirubah oleh Excel untuk mencari nilai optimasinya. Oke. Lalu kita setelah ini bisa masuk ke menu solver, pilih data, pilih solver seperti ini. Kemudian by changing variable cells, kita pilih variable cell yang berubah adalah ini. Yang saat ini ya. Nilainya, nah tentu di sini karena akan mencari nilai profit maksimum dengan penempatan salesman yang sesuai dengan wilayahnya. Kita di sini pilih menunya adalah max. Lalu kita masukkan constraint-nya, kita add terlebih dahulu. Yang pertama adalah nilai ini. Itu adalah 1. Tambahkan lagi nilai ini. Itu adalah angkanya 1. Dan cell reference ini tidak mau angka koma, maka harus menggunakan nilai integer atau bilangan bulat. Pilih add, kemudian kita keluar cancel, lalu kita selesaikan dengan kita lihat dahulu di sini sudah 100 ya. Oke. Artinya kita sudah bisa jalankan, kita jalankan menu solve-nya seperti ini. Pilih oke. Pilih close. Ini adalah hasilnya, yaitu profit maksimum diperoleh dengan penempatan salesman Naradipta di area kerja 1, Aceng di area kerja 2, Bayu di area kerja 4, dan Furkon di area kerja ke-3. Dengan nilai adalah 1520. Di sini bisa juga untuk program solver, untuk optimasi-optimasi yang lain akan saya jelaskan pada video konten saya berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar dengan Excel, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.